Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Mbak Santi. Ini kita bersama Ibu dalam rangka tahun baru. Kita memang sengaja ingin tahun baru di pondok kita tercinta ini. Kok kemarin? Iya, suasananya berbeda sih. Ya. Biasanya sama keluarga kita ajak ke sini semua Ya. bersama teman-teman Dakota dan jamaah SW. Alhamdulillah. Terus dirayakan gimana? Kita minta ridhonya Abi sama doa buat untuk tahun baru ke depannya. Iya. Masih hafal doa tadi? Hulalaminado. Empoki kecebok si empoki. Artinya apa itu? Artinya ini bahasa Tarsan Timur. Artinya memohon kepada Allah, kiranya diharapkan semoga Allah berkenan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang lala, menjadi sumber inspirasi kebaikan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam arti luas. Semua keberkahan hidup itu muncul dari lala, dari dua la. La pertama la ilaha illallah, la kedua la haula wala quwata illa billah. Agar supaya menjadi sumber kebaikan itu di tahun baru ini, apakah ada kiat bagaimana kita memperbarui perjalanan rohani, terutama yang kami yang baru belajar dari yang awam, menerapkan sehari-hari untuk bisa mengganti hati kita menjadi baru, ganti hati yang baru di tahun baru ini. Sebaiknya diawali dengan langkah yang mungkin yang ringan ya bagi kami. Ya. Itu seperti apa? Seperti kita harus berdoa, kullu amin wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Di setiap tahun baru hendaknya kita benar-benar menyaksikan, tentu dengan mata hati, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kesaksian yang utuh dari hati bahwa sesungguhnya Muhammad itu benar-benar utusan Allah, manusia seperti kita yang diutus oleh Allah, membawa risalah tauhid, risalah ketuhanan yang dibekali kitab suci berupa Al-Quran. Proses menuju itu butuh waktu yang tidak sebentar. Ya. Harus dibersihkan dulu hati, jiwa kita dari berbagai penyakit hati, penyakit kejiwaan, di antaranya takabur, bangga diri, suka pamer, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kebiasaan yang mana bangga diri itu diartikan atau dimaknai sebagai motivasi, memotivasi orang lain agar supaya mungkin kita sudah bisa melewati suatu tahapan yang lebih baik, apakah itu kesuksesan atau keberhasilan, yang tidak diniatkan untuk takabur tadi, Gus, tapi untuk memicu keluarga atau anak-anak kita atau teman-teman dekat agar supaya termotivasi dan terinspirasi dengan langkah kita. Itu berarti motivator. Ya, memang harus begitu. Kita harus mentasdik atau mampu menumbuhkan semangat hidup agar lebih baik. Kalau diniatkan seperti itu enggak apa-apa. Ya, bangga diri yang dilarang itu efeknya ke orang lain itu merasa direndahkan atau disepelekan atau dihinakan. Kalau nggak ada efek semisal itu ya nggak apa-apa. Itu dalam sikap apapun. Iya. Jadi mungkin kita punya perjalanan tertentu, kita sampaikan selama yang menangkap atau yang menerima itu menjadi suatu kebaikan, itu tidak menjadi mudarat bagi kita yang melaksanakan. Motivator itu.
kita harus menjadi penyebab orang menjadi baik dan atau lebih baik lagi, dan jangan sebaliknya, jangan menjadi penyebab orang lain menjadi buruk apalagi lebih buruk keadaannya dari sebelumnya. Kembali kepada penyebab kebaikan buat orang lain. Seandainya saya merasa belum bisa melakukan suatu kebaikan, tapi secara teori saya tahu, terus menyampaikan ke orang lain, apakah itu boleh? Boleh, karena tidak semua boleh jadi teori kebenaran yang kita pahami, yang kita yakini kebenarannya, kita pahami, boleh jadi orang lain lebih mampu menjalankan daripada kita. Nah, kan kita menjadi penyebab orang menjadi baik. Tidak, kalau menunggu bisa apalagi mahir dulu, kapan kita berani berkata benar? Begitu Mbak Nuni. Yang nggak boleh itu nggak ada niat mengamalkan atau menjalankan. Disimpan untuk dirinya sendiri. Bukan, nggak ada niat, nggak ada niat dilakoni. Nah, itu yang nggak boleh menyampaikan. Kalau sudah niat, sudah apalagi upaya ya sudah, cuma belum maksimal, ya sudah boleh menyampaikan teori kebenaran. Kalau teori itu kita kadang terjadi, sudah ngalami, kita nasihati orang. Itu bukan teori namanya. Sudah praktek. Praktek kita sampaikan, tidak apa-apa Gus. Ya justru harus itu namanya laku. Sudah teori diamalkan itu laku, diterapkan, dan hati menyaksikan atau bersaksi akan kebenarannya. Ya itulah laku tarekat. Apa itu bagian dari hikmah, mencuri hikmah orang lain? Kalau hikmah itu harus mengalami sendiri, tapi kalau yang mengalami seandainya Busun mengalami suatu perjalanan, mendapatkan hikmah, cerita ke saya secara langsung maupun tidak, tanpa disengaja saya menangkap sebuah hikmah yang ada. Apakah itu saya juga mendapatkan hikmah? Iya. Mendapatkan hikmah. Berarti hikmah tidak harus selalu kita dapatkan melalui kita mengalami terlebih dahulu. Tidak. Dari mana saja, melalui apa saja bisa. Apa itu bagian dari istilah ilmu hikmah, Gus? Iya. Jadi ya hikmah itu sendiri kalau memang menjadi keyakinan kebenaran terpatri ya hikmah. Bisa walaupun dengan mendengar, sekedar mendengar, itu hukumnya seakan-akan seperti pelaku. Bisa. Kalau rasa percayanya kuat atau tinggi, itu bisa hukumnya sudah seakan-akan sudah melakukan. Meskipun secara esensinya berbeda. Ya pasti. Itu hukum pecinta terhadap kekasih itu, kalau rasa cintanya kuat, ya dia menerima informasi kebenaran dari kekasihnya itu bisa terus meresap dan menjadi keyakinan seakan-akan sudah melakukan. Itu bisa, karena kuatnya sambung rasa itu. Ini Gus ngapunten. Ketika kita bersama teman-teman, ada beberapa teman mungkin ada yang mungkin selain medit bakhil ya. Dan kita sebagai teman berusaha untuk memberikan contoh yang baik pada mereka. Nah, kita kalau mungkin supaya kalau kita istilah ada iuran apapun, kita berusaha, kita tidak niat untuk riak, cuma memotivasi mereka supaya kita mencontoh apa yang kita lakukan. Seperti ngajak teman, ayo kita makan bersama, terus kita yang bayari atau kita bayar infak ini lebih, bagaimana caranya dia supaya terbuka seperti kita, dan untuk menolong teman-teman yang lebih di bawahnya.
Itu apa kita ria atau Enggak, bagaimana? ya itulah definisi dakwah itu. Ajak-ajak itu. Wajib dakwah bagi setiap mukmin itu, keharusan berdakwah. Namun bagi yang kurang matang syariatnya, ilmu Quran hadis ijma qiyasnya, hendaknya bilhal dulu. Dakwah bilhal itu dakwah dengan perilaku, memberi contoh. Nanti dulu dakwah bilisan, nanti khawatir salah atau keliru. Maka dan dakwah bilhal, mengajak dengan memberi contoh teladan, itu jauh lebih fasih, lebih mandi dibanding dakwah bilisan, mengajak dengan lisan. Ini sebagai murid thariqah harus berdakwah bilhal. Ya, kalau kita tahu saudara kita itu pelit misalnya, kita tidak boleh membicarakan, harus merahasiakan. Kemudian kita harus mendoakan dan berupaya bagaimana agar sifat tercelanya atau sifat buruknya itu terkikis. Ya, kita harus loman sing Jawa nang konco sing medit iki dijawoi terus. Satu lagi Gus, ngapunten. Ketika kita sebagai guru Al-Quran, seringkali kan kita itu dimintai tolong, mungkin teman-teman di kantor atau teman main ya, atau teman organisasi. Nah, terus kita mau mengajar di manapun, teman itu kalau minta ajari, terus ada temen itu seperti ini sok-sokan, sok memberi ilmu kepada orang lain, atau itu bagaimana? Apakah kita itu pamer atau seperti apa? Padahal itu kan tujuan kita baik ya, supaya mereka mengetahui apa yang tidak tahu. Ya begini, yang minta tolong. Kalau ada yang mengatai begitu kok kita tersinggung, berarti iya. Nah, berarti iya. Kalau nggak tersinggung, berarti ya enggak, nyantai aja. Nah, kalau kita gak sok-sokan, ya nggak akan tersinggung. Ya inilah wanita itu, sejene sampai kaum pria itu, kaum wanita itu gampang tersinggung ya, karena lambe ini anak itu apa terus baperan barang itu lebih mendahulukan rasa. itu apa ya, hendaknya dikurangi. Itu ada porsi kapan di mana dikedepankan rasa, tapi kapan di mana dengan siapa jangan dikedepankan. Saya gak baperan. Kalau baperan nggak bisa maju. Soalnya kan perempuan sering diminta itu, jadi ya itu stoknya banyak. Kalau dikurangi repot, minta yang lain. Ya itulah. Ya, semuanya kembali ke niat atau maksud kita, dan itu tidak ada yang tahu selain Allah, tidak ada yang tahu. Makanya ya, mau dikatai sok-sokan atau si-sian atau su-suan, kalau memang kita enggak ya nyantai aja. Enak, Gus, dosa kita hilang. Iya. Alhamdulillah. Karena kalau terlalu semua dimasukkan hati, setiap omongan orang sekitar kita masuk, gak iso budi kan, gak iso sholat, gak iso ulah. Karena umumnya manusia tidak baik, umumnya tidak baik. Yang baik itu tidak umum, itu khusus, jumlahnya tidak lebih banyak. Cuma kita tidak boleh menjas atau marani si A-B-nya. Ini pelajaran. Hitungan manusia pada umumnya itu tidak atau kurang baik. Nah, manusia yang baik itu bukan pada umumnya, tapi pada khususnya. Khusus itu jumlahnya sedikit. Berarti di tahun baru ini
kita ganti hati dengan menyikapi yang hati baik-baik, baru. hati baru. Selalu positif thinking. Hendaknya hati kita barukan seiring dengan masuknya tahun baru 2022 ini, agar kita lebih mahir, lebih pandai menyikapi berbagai persoalan hidup dan perbedaan yang banyak itu. Hati-hati, hati-hati. Kita harus selalu berpikir positif thinking. Nah, Belajar bijaksana ya Gus. Belajar bijak, ya. Ya, dari wanita tadi itu lebih besar perasaannya itu juga dari hati juga. Iya. Itu seperti perasaan wanita yang lebih besar itu kan merupakan kodrat dan takdir dari Memang, dan itu anugerah sesungguhnya kalau tepat guna dalam menggunakan, meletakkan, memasangkan sesuai sikon, itu anugerah besar itu. Walaupun kebanyakan atau mayoritasnya salah letak keliru pasang atau kurang bijak, itu karena kurang ilmu, kurang wawasan, Sehingga tidak punya takaran yang tepat. iya, ya, kurang dewasa dan seterusnya. jadi sudut pandangnya sebatas wawasannya. Makanya harus punya prinsip sendiri, harus megang prinsip. Kalau enggak ya terus kontai gawa goyang aja, terombang ambing. Penanaman prinsip itu apakah sebagian dari bentuk dari kuatnya iman? Iya, itu bagian dari keimanan. Kalau sudah terpatri keyakinan, kalau disebut keyakinan itu sudah tak tergoyahkan, dirusak gak bisa, itu namanya keyakinan aja kena dirusak, ya itu keyakinan, dan pasti dipertahankan sampai mempertaruhkan nyawa. Itu ya itu disebut keyakinan. Kalau masih bisa dirusak, dikoyang aja, belum keyakinan. Sebetulnya itu iman dulu apa yakin dulu? Iman dulu, yakin itu iman yang mengkristal. Iman yang mengkristal. Santennya iman. Atau galine iman. Yakin itu gale ya. Pohon jati itu kalau belum di atas berapa tahun itu belum ada galenya. Senyelirit ireng. Jadi kalau keimanannya belum kuat juga Belum ada pengaruh ke keyakinan. prinsipnya tadi, jadi tidak yakin. Iya, Kurang belum keyakinan. Orang yang berkeyakinan itu pasti imannya sudah kuat.